Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang konsep rezeki menurut syariat Islam. Berikut beberapa kesimpulan mengenai konsep rezeki dalam Islam. Sebelum lanjut ke videonya, ada baiknya subscribe dulu channel YouTube saya dan aktifkan loncengnya biar tidak ketinggalan video terupdate dari saya. Tonton terus videonya sampai akhir dan simak baik-baik videonya. Pertama, semua makhluk, yang berakal maupun yang tidak berakal, rizkinya telah dijamin oleh Allah. Ada banyak dalil yang menunjukkan hal ini. Di antaranya, firman Allah, Quran Surah Hud ayat 6. Tidak ada satupun yang bergerak di muka bumi ini kecuali Allah yang menanggung rizkinya. Dalam hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bercerita tentang proses penciptaan manusia. Kemudian diutus malaikat ke janin untuk meniupkan ruh dan diperintahkan untuk mencatat 4 takdir, takdir rizkinya, ajalnya, amalnya dan kecelakaan atau kebahagiaannya. Hadis riwayat Muslim 6893. Turunan dari prinsip ini bahwa siapapun anggota keluarga yang nafkahnya menjadi tanggung jawab kita, hakikatnya yang memberi rizki mereka adalah Allah dan bukan kepala keluarga. Kepala keluarga yang bekerja hanya perantara untuk rizki yang Allah berikan bagi anak-anaknya. Ibnu Katsir menceritakan, ada seseorang yang mengadu kepada Ibrahim bin Adam, ulama generasi tabi'in, karena anaknya yang banyak. Kemudian beliau menyampaikan kepada orang ini, anakmu yang rizkinya tidak ditanggung oleh Allah, silahkan kirim ke sini. Orang ini pun terdiam. Al-Bidayah wa An-Nihayah 13/510. Prinsip ini tidak mengajarkan agar kita berpangku tangan dan diam tidak bekerja. Dengan anggapan semua telah ditakdirkan. Ada beberapa alasan untuk membantah pendapat ini. 1. Benar rizki manusia telah ditakdirkan, tapi takdir itu rahasia Allah, yang tidak kita ketahui. Sementara sesuatu yang tidak kita ketahui, tidak boleh dijadikan alasan. 2. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa tawakal tidak menghilangkan ikhtiar, usaha mencari rizki. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Dia memberi rezeki kepada seekor burung, yang keluar pada pagi hari dalam keadaan lapar lalu sore harinya pulang dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Turmuzi 2344, Ibnu Hibban 730 dan dihasankan Syuaib al-Arnaud. Imam Ahmad menjelaskan, hadis ini tidak menunjukkan bolehnya berpangku tangan tanpa berusaha. Bahkan padanya terdapat perintah mencari rezeki. Karena burung tatkala keluar dari sarangnya di pagi hari demi mencari rezeki. Kedua, setiap jiwa tidak akan mati sampai dia menghabiskan semua jatah rizkinya. Sehingga siapapun yang hidup pasti diberi jatah rizki oleh Allah sampai dia mati. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian tidak akan mati sampai sempurna jatah rezekinya. Karena itu, jangan kalian merasa rezeki kalian terhambat dan bertakwalah kepada Allah, wahai sekalian manusia. Carilah rezeki dengan baik, ambil yang halal dan tinggalkan yang haram. Hadis riwayat Baihaqi dalam Sunan Al-Kubro 9640, disahihkan Hakim dalam Al-Mustadrak 2070 dan disepakati Ats-Sahabi. Syekh Sholih Al-Magamisi dalam sebuah ceramahnya menceritakan ada seorang lelaki jatuh ke dalam sumur. Ia pun berteriak minta tolong, lalu berhasil mengeluarkan orang itu dari sumur dalam keadaan selamat. Seseorang menyodorkan kepadanya segelas susu untuk diminumnya dan menenangkan keadaannya. Setelah tenang orang-orang bertanya, bagaimana bisa Anda jatuh ke dalam sumur? Mulailah orang itu bercerita, lalu ia berdiri di bibir sumur untuk mempraktikkan kronologi saat ia terjatuh ke dalam sumur. Qadarullah, tanpa disengaja orang itu terjatuh lagi ke dalam sumur dan akhirnya mati. Orang itu diselamatkan oleh Allah karena masih tersisa jatah rezekinya di dunia, yakni 1 gelas susu untuknya. Maka setelah jatah rezeki disempurnakan untuknya, ia terjatuh di tempat yang sama kemudian mati. Ketiga,
Hakikat dari rizki kita adalah apa yang kita konsumsi dan yang kita manfaatkan. Sementara yang kita kumpulkan belum tentu menjadi jatah rizki kita. Dalam hadis dari Abdullah bin Sihir radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Manusia selalu mengatakan, hartaku, hartaku, padahal hakikat dari hartamu, wahai manusia, hanyalah apa yang kamu makan sampai habis, apa yang kami gunakan sampai rusak, dan apa yang kamu sedekahkan, sehingga tersisa di hari kiamat." Hadis riwayat Ahmad 16305, Muslim 7609 dan yang lainnya. Karena itu, sekaya apapun manusia, sebanyak apapun penghasilannya, dia tidak akan mampu melampaui jatah rizkinya. Orang yang punya 1 ton beras, dia hanya akan makan sepiring saja. Orang yang memiliki 100 mobil, dia hanya akan memanfaatkan 1 mobil saja. Orang yang memiliki 100 rumah, dia hanya akan menempati 1 ruangan saja. Padahal semua yang kita kumpulkan, sudah pasti akan dihisap oleh Allah. Definisi rezeki. Setiap orang memiliki takaran rezeki yang berbeda-beda, namun Allah telah menjamin rezeki bagi setiap makhluk di muka bumi ini. Rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kadar yang berbeda, tapi kerja keras juga diperlukan untuk membuka pintu rezeki dibarengi dengan amalan-amalannya. Sebagian orang mendapatkan rezeki melimpah dalam hidupnya, tapi tidak jarang pula rezeki tersebut akan kembali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada dasarnya, semua itu hanyalah titipan dari Allah dan kita diharuskan untuk mengusahakan rezeki dengan ikhtiar dan tawakal. Perbedaan rezeki dan harta. Meski sudah sering mendengar istilah rezeki dan harta, tapi masih banyak orang yang belum bisa membedakan antara rezeki dan harta. Kedua istilah tersebut mungkin terlihat sama, tapi jika kita telah bersama, keduanya memiliki makna yang berbeda. Harta mengacu pada materi yang kita miliki, seperti uang, rumah, kendaraan, dan lain sebagainya. Berbeda dengan rezeki yang artinya lebih luas, yakni apa saja yang bisa kita nikmati dan tidak selalu dalam bentuk materi. Belum tentu bisa menggunakan dan menikmati harta tersebut. Harta sedikit maupun banyak tidak menjamin seseorang dapat menikmati, apalagi sifat dasar manusia yang terus merasa kurang dan tidak akan puas. Selain harta yang bisa digunakan dan dinikmati, bentuk lain dari rezeki adalah kebahagiaan, teman baik, tetangga ramah, pasangan setia, kesehatan, rumah tangga harmonis, dan lain sebagainya yang membuat hati merasa lebih nyaman dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu. Apakah rezeki itu sudah diatur? Dalam artikel ini, pembahasan lebih mengarah pada rezeki jadi tidak hanya terbatas pada harta. Jodoh, maut, dan rezeki merupakan suatu ketetapan yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan sebelum kita lahir di dunia ini. Setiap manusia memiliki takaran rezekinya masing-masing, jadi tidak perlu iri dengan rezeki yang dimiliki orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang lebih tahu tentang apa yang kita butuhkan di dunia ini, sehingga rezeki yang sudah ditetapkan merupakan yang terbaik untuk hambanya. Meski rezeki sudah diatur sejak kita masih di dalam kandungan, bukan berarti kita boleh bermalas-malasan, karena rezeki tidak bisa datang sendiri atau secara tiba-tiba. Perlu adanya usaha yang harus dilakukan untuk menjemput rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melihat bagaimana usaha hambanya dalam menjemput rezeki, apakah dengan sungguh-sungguh atau bermalas-malasan. Bisa saja Allah akan memberikan kemudahan bagi mereka yang bekerja dengan sungguh-sungguh meski rezeki telah diatur. Demikian, wallahu a'lam.